Engkau sudah pelihara kehidupan kami dari hari ke hari sampai hari ini. Dan terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah turunkan anak-Mu yang Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib menebus kami dari kuasa dosa. Sehingga kami yang diperbudak oleh berdosa, yang kami terikat oleh dosa, boleh punya pengharapan hidup benar di hadapan Engkau dan boleh menikmati kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu, Engkau yang teduhkan hati kami, Engkau yang berikan kami fokus dan konsentrasi. Sehingga kami boleh ya Tuhan mencerna kebenaran firman-Mu, dan kami boleh merenungkannya. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu baik bagi kami. Firman-Mu itu jauh lebih berharga dari emas, dan firman-Mu itu murni ya Tuhan, lebih murni dari emas dan lebih manis dari madu ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang mau terus berbicara, ambil bagian dalam kehidupan anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya boleh ada di sini untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi kalau boleh saya memperkenalkan diri, nama saya Stefanus. Selama ini saya melayani di Emmanuel Baptist Church sebagai teaching pastor, dan saya juga kerja ya di ENL shipping line. Saya ambil bagian finance. Di preaching itu sebenarnya my side gigs, dan bersyukur gitu ya kalau saya dapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di luar dari gereja saya sendiri gitu ya. Jadi buat saya itu kalau membagikan firman Tuhan di gereja sendiri itu udah luar biasa privilege dari Tuhan, apalagi kalau boleh membagikan di tempat yang lain. Saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai doubts gitu ya. Jadi sejujurnya saya tuh kurang ngerti ya terjemahan bahasa Indonesia doubt yang pas itu apa. Saya pikir mungkin kebingungan, mungkin keraguan, ya, mungkin kebimbangan gitu. Tapi even though saya pikirkan itu ada satu elemen yang kurang gitu. Jadi sebelum kita mulai berbicara mengenai doubt, I think kita perlu define it dulu gitu ya. Saya kasih definisi singkat dalam bahasa Inggris sih sebenarnya di layar. Nanti saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Doubt is a feeling that arises when we see something that our brain can't make sense of. Something that our brain just can't process it. And this is because what we see or experience does not align with our understanding or our expectation. And that is the sense of confusion. Jadi keraguan, kebingungan, kebimbangan itu perasaan yang muncul dalam diri kita ketika kita melihat sesuatu yang kita nggak bisa pahami, sesuatu yang kita pikir ini tuh nggak masuk akal. Apa sebabnya? Karena apa yang kita lihat itu berbeda dengan apa yang kita mengerti, pemahaman kita, atau apa yang kita harapkan, ekspektasi kita. Jadi realita kehidupan yang kita lihat itu bertabrakan dengan apa yang kita percaya. Kita tuh jadinya bingung dan mulai muncul banyak pertanyaan. Dan seringkali pertanyaan itu mempertanyakan, meragukan apa yang selama ini kita percaya, apa yang selama ini kita mengerti tentang dunia ini, tentang diri kita sendiri, bahkan mengenai Tuhan. Pernah nggak saudara merasakan hal yang seperti ini? Atau mungkin saudara sedang merasakannya saat ini? Bagi saya pernah merasakan ini, dan saya percaya ke depannya saya akan merasakan hal yang sama juga. Dan kalau kita memikirkan tentang keraguan ini, keraguan ini biasanya dipicu ya, di-trigger gitu ya, oleh penderitaan yang kita lihat atau kita alami, triggered by suffering we see or experience. Jadi seringkali yang terjadi, kita melihat atau mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan itu yang membuat kita mulai mempertanyakan, apa sih yang sebenarnya kita ini percaya? Jadi seringkali kalau kita ngomong soal kebimbangan, doubts gitu ya, seringkali kita melihatnya itu sebagai masalah intelektual, masalah teologi, masalah doktrin. Tapi kalau kita mau
jujur melihat lebih dalam lagi, di balik itu semua seringkali ada penderitaan yang tidak terlihat. Saudara ada yang mengenal sosok ini nggak? Bisa diberikan next slide. Gambarnya hitam putih gitu, jadi mungkin saudara tidak kenal karena sekarang udah 4K ya. Nah, sosok ini adalah Charles Templeton. Jadi dia adalah seorang penginjil terkenal di zamannya. Mungkin kalau saudara kenal Billy Graham, Anda yang kenal Billy Graham ya, at least tahu namanya. Dia adalah rekan pelayanan Billy Graham. Dia tuh semangat banget menjangkau jiwa-jiwa sampai orang-orang zaman itu berkata, Templeton is going to overturn the world with the gospel. Dia akan mengubah dunia dengan Injil yang dia beritakan. Tetapi di tengah kesuksesan pelayanannya, ia mulai bimbang. Dia mulai bergumul dengan berbagai macam pertanyaan mengenai imannya, mengenai Allah. Pemicunya, ia melihat sebuah foto di Time Magazine. Unfortunately, saya coba cari gitu ya, sempat tanya ChatGPT juga nggak ketemu fotonya. Ya, dia melihat sebuah foto di Time Magazine. Foto itu menunjukkan seorang perempuan Afrika yang kurus, yang kelaparan, yang sedang menggendong anaknya yang meninggal karena kelaparan akibat kekeringan yang melanda Afrika pada saat itu. Dan ketika ia melihat foto itu terekam jelas dalam ingatannya dan menghantuinya. Dia berpikir ini gak masuk akal. Yang dia lihat penderitaan perempuan yang luar biasa berat gitu. Dan pemahamannya akan Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, itu bertabrakan, nggak klop. Lalu dia merenung, seharusnya perempuan Afrika ini harusnya nggak menderita. Semestinya Allah sanggup menolongnya. Apa sih yang perempuan ini butuhkan sebenarnya? Hanya hujan. Dan Allah yang menciptakan dunia ini tentunya sanggup memberikan hujan, tetapi Allah tidak melakukannya. Dan peristiwa ini menjadi titik balik dalam perjalanan iman Templeton. He doubt God. Dia menjadi bingung, ragu, bimbang. Dia mempertanyakan kebaikan Allah. Dia mempertanyakan cara Allah mengatur dunianya. Dan semakin lama keraguannya semakin dalam, dan akhirnya Templeton meninggalkan Tuhan. Dari orang yang dulu dikatakan akan menunggangbalikan dunia ini dengan Injilnya, sekarang dia tidak lagi percaya kepada Allah. Keraguan yang akhirnya menghancurkan iman. Dan saya rasa ini yang seringkali terjadi. Keraguan yang berujung kepada ketidakpercayaan. Karena itu seringkali kita melihat kebimbangan, keraguan, dan ketidakpercayaan itu hal yang sama. Kebimbangan dan ketidakpercayaan itu identik. Seringkali kita memikirkan seperti itu. Akibatnya, keraguan dipandang sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang harus ditekan, sesuatu yang harus disimpan, dan sesuatu yang perlu dihindari. Makanya kalau ada saudara seiman gitu yang punya keraguan, langsung kita katakan, udah jangan dipikir. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur, keraguan itu merupakan bagian dari hidup. Merupakan bagian dalam perjalanan iman. Sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak akan terjadi, yang tidak bisa dihindari. Dan saya rasa ini merupakan sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Ingat tadi, keraguan itu ada gap antara pengertian kita dan realita, betul? Pengertian kita itu terbatas. Iman kita itu belum sempurna. Pemahaman kita mengenai Allah, mengenai Tuhan, mengenai dunia ini, bahkan mengenai diri kita sendiri, itu tidak komplit. Karena itu pasti akan ada gap. Dan di mana ada gap itu pasti akan ada keraguan.
Tetapi ada kabar baiknya saudara, tidak selamanya kebimbangan harus berujung kepada ketidakpercayaan. Saudara ingat tadi ya, seringkali ketidakpercayaan dan kebimbangan itu seringkali link together. Tapi kabar baiknya, tidak senantiasa, tidak selalu kebimbangan itu harus berujung kepada ketidakpercayaan. Di dalam Mazmur 73 yang akan kita bahas, kita akan melihat seorang pemazmur yang juga mengalami keraguan yang begitu hebat, tetapi ia tidak meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, spoiler alert, imannya kepada Tuhan justru semakin kokoh, justru semakin dalam, justru semakin murni. Tidak semua keraguan harus berujung kepada ketidakpercayaan. Tetapi justru ketika kita memprosesnya dengan benar di hadapan Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin kokoh, semakin teguh, semakin murni di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama Mazmur 73. Ini merupakan Mazmur Asaf ya. Kalau saudara familiar dengan firman Tuhan, Asaf itu adalah seorang pemimpin pujian gitu ya, a leading worshippers. Jadi pelayanannya itu bukan main-main gitu ya. Dan ini yang dia tulis. Mazmur 73. Mazmur Asaf. Saya akan baca keseluruhannya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecokaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka, menyolok hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Kuasa, Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta dan senang selama-lamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti ini, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Demikianlah membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang gak hanya membaca, tetapi merenungkan dan melakukannya. Kalau boleh saya minta saudara untuk tetap buka Alkitabnya, karena nanti saya akan refer ayat-ayat tersebut.
Saudara, dalam khotbah hari ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu ayatnya gitu ya. Tapi saya melihat Mazmur ini merupakan suatu perjalanan gitu ya. Ada starting point-nya, ada journey, dan ada destinations-nya. Jadi itu yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, the starting point, a crisis of faith, krisis iman yang Asaf miliki. Mungkin bisa di fast forward karena ini cuma sekedar ayat firman Tuhan yang saya tulis di situ dalam bahasa Inggris. Ya, okay. Starting point, a crisis of faith. Saudara, di sini Asaf sedang mengalami krisis iman yang sangat hebat. Coba saudara perhatikan ayat 2. Di situ dia berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergincir. Di sini dia mengalami krisis iman yang sangat hebat sampai dia bilang gini, hampir-hampir aku tidak percaya lagi, hampir-hampir saja aku terjatuh, aku kehilangan imanku. Nah, kita berpikir seperti ini, dia adalah seorang worship leader, bukan? Dan apa yang membuat dia punya krisis, keraguan yang separah ini? Kalau kita lihat di situ, di satu sisi saudara, dia berusaha hidup mati-matian dalam kebenaran. Dia mati-matian berusaha hidup benar di hadapan Allah. Di ayat 13 dikatakan, ia mempertahankan hati yang bersih. Sungguh dia benar-benar menjaga kekudusan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan menghindari apa yang Tuhan larang. Tetapi yang terjadi justru berbeda dengan ekspektasinya. Saudara perhatikan ayat 14. Di situ ia justru mengalami penderitaan. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara bisa perhatikan di sini. Setelah dia melakukan hal yang benar, setelah dia menjaga kekudusannya, bukannya mendapatkan upah, tapi dia justru mendapatkan tulah. Kita nggak tahu tulah apa, penderitaan apa yang dialami di sini. Tetapi yang pasti ini bukan penderitaan yang tipis-tipis. Karena apa saudara? Di situ dikatakan ia menderita setiap hari dan sepanjang hari. Itu artinya dia mengalami kesakitan yang terus-menerus tiada henti. Dan keraguannya saudara semakin dalam ketika dia melihat di sisi lain orang jahat malah hidupnya ala sultan. 10 ayat, saudara perhatikan dari ayat 3 sampai 12, Asaf mendeskripsikan kejahatan orang-orang ini. Orang yang nggak mengenal Tuhan itu malah sukses. Hidupnya lancar jaya. Nggak pernah kenal yang namanya kesusahan, happy go lucky. They are evil, and they know it, and they think they can get away with it. Karena itu kalau sudah perhatikan di deskripsi ini, mereka itu sombongnya luar biasa. Mereka merasa di atas angin. Dan bukan itu saja saudara, kejahatan mereka itu semakin menjadi-jadi. Coba pikir ya saudara, kalau saudara pernah parking ilegal gitu, nggak pernah dapat tiket, saudara akan tergoda lebih lagi untuk parking ilegal kan? Karena apa? Karena kita berpikir nggak ada peduli, akhirnya ada itu yang terjadi sama mereka. Pikiran mereka semakin jahat, mulut mereka semakin kasar, penuh sumpah serapah, hinaan, ancaman, dan gak hanya terhadap sesama manusia, tetapi sesama Tuhan juga. Orang-orang jahat ini berani kepada Tuhan mengolok kalau Tuhan mengacungkan tangannya melawan Allah. Ayat 11 kita saja bilang kayak gitu. Tuhan itu buta. Tuhan itu gak ngerti apa-apa. Sombong sekali bukan? Singkatnya di ayat 12, orang jahat ini menambah harta benda dan senang selamanya. Dan ini yang membuat Asaf bingung. Ini tuh gak masuk akal. Bisa-bisanya orang benar sengsara, sedangkan orang jahat merajalela. Dan Tuhan diam saja. Ini kan gak benar. Ini kan gak adil. Kalau gitu percuma kan hidup benar? Nggak ada faedahnya. Dan Asaf malah mempertanyakan ya, kalau kayak gitu ya hidup jahat aja lah. Bahagia. Dan itu yang terjadi. Banyak orang-orang yang mulai ikut-ikutan
mulai tertarik dengan kesuksesan, kemakmuran, kejahatan, dan mengikuti jalan hidup mereka. Itu yang terlihat di ayat 10. Saudara bisa memahami kebingungan Asaf. Dia bingung karena apa yang dia lihat dan dia alami itu berbeda dengan apa yang dia pahami, apa yang dia percaya, dan apa yang dia harapkan. Bagi Asaf, ini yang dia percaya, saudara. Orang benar itu harus hidup enak, menuai hasil dari perbuatan baiknya. Dan sebaliknya, orang jahat harusnya dihukum, hidup menderita karena perbuatan jahatnya. Dan ini semua terjadi di dunia ini, kiranya. Dan tugas Allah itu bertugas sebagai scorekeeper. Allah yang bertugas menurunkan berkat pas sesuai dengan kebaikan yang seseorang lakukan, dan Allah juga yang mengeksekusi hajaran kepada orang jahat sesuai dengan level kejahatannya. Di dalam pemahaman Asaf, Allah itu reaktif, seperti petugas bank pas main monopoli. Pernah ya main monopoli ya? Tugas bank itu apa, saudara? Kasih uang dan ambil uang sesuai dengan permainan. Dia tidak punya power on his own. Dia cuma reaktif, melihat permainan dan bereaksi se-appropriate-nya gitu. Allah itu reaktif dalam pemikiran Asaf. Dia hanya memberikan upah atau tulah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dia tidak bisa memberikan yang lebih, yang kurang dari yang seharusnya. God is strictly transactional. Ini yang Asaf pahami mengenai Tuhan. Dan ternyata yang terjadi di lapangan tidak sesuai apa yang dia pikirkan. Dan ini yang menggoncang imannya sampai sebegitunya. Dan kalau sudah perhatikan di ayat 5, keraguannya itu sampai dalam, sampai parah. Sebegitu parahnya, kalau sampai dia curcol sama orang-orang, bisa-bisa yang dicurcolin ini ikutan goyang juga. Dan tentunya goyang imannya ya, bukan goyang banget ya. Krisis iman yang begitu dalam, starting point-nya. Dan ini journey yang dia lakukan. Apa yang Asaf lakukan? Awalnya kalau kita perhatikan di sini, dia hanya menyimpan semuanya di dalam hatinya. Dia tutup rapat-rapat keraguannya. Dia nggak berani curcol kepada orang lain ya, takut orang lain juga jatuh. Dan di dalam kesendiriannya, ia memproses keraguannya. Tetapi yang terjadi justru jadi kayak bumerang. Dia semakin bingung, semakin dia pikir semakin dia bingung. Ayat 16, menjadi kesulitan di matanya. Eugene Peterson dalam terjemahannya The Message, dia berkatakan seperti ini. When I tried to figure it out, all I got was a splitting headache. Semakin dipikir, semakin cenat-cenut, dan keraguannya semakin dalam. Sampai yang dia rasakan, ayat 21, dia tuh terluka sekali. Dan dia punya bitterness, punya kepahitan terhadap Tuhan. Keraguan di sini membuat kepahitan. Dan saya rasa ini yang kita perlu waspadai. Tentu saudara, kita boleh memutar otak mencari jawaban. Karena kalau kita nggak boleh menggunakan otak kita, ngapain Tuhan kasih kita otak kan? It's okay gitu, to figure out. Tapi kita tidak bisa memikir sendirian. Kita nggak bisa tidak melibatkan Tuhan. Because it's hopeless, it's futile. Kita tidak akan menemukan jawabannya. Bahkan kita akan menjadi pribadi yang bitter, pribadi yang skeptis. So it's okay to doubt. But don't let your doubt turn you into a bitter person. Don't deal with it in isolation. Jadi Asaf berusaha menyelesaikan sendiri keraguannya, tapi justru ia menjadi pahit. Tetapi puji Tuhan, ini bukan akhir dari krisis iman Asaf. Ayat 17, kita lihat bersama-sama. Ayat 17, ini merupakan titik balik dari pergumulan Asaf. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan. Entah dia benar-benar datang ke bait Allah, atau dia hanya datang ke hadapan Allah di dalam doa. Tetapi yang pasti, Asaf datang ke
Saudara lihat apa yang terjadi di sini. Dia berhenti berfokus kepada dirinya sendiri, mencari jawaban di dalam dirinya sendiri, dan ia mengalihkan pandangannya, ia mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Dia mencurahkan segala pergumulannya, penderitaannya, keraguannya, pertanyaannya di hadapan Tuhan dan minta tolong pada Tuhan. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, berhenti fokus pada dirinya sendiri dan pertanyaannya, dan dia look up to God. Putar arah, berbalik menemui Tuhan, dan disitulah ia menemukan jawaban atas pergumulannya. Saudara, ini yang saya ingin saudara ingat dan bawa pulang. Titik terang dari keraguan kita, jawaban dari pertanyaan kita hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat lain, hanya di dalam Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita punya keraguan, kita punya pertanyaan, datang pada Tuhan. Tidak salah kalau saudara putar otak cari jalan keluar. Ini nggak match. Tidak salah tentunya kita menceritakan kepada orang lain, terutama orang yang dewasa imannya. Tetapi yang lebih penting lagi, kita datang kepada Tuhan karena hanya di sanalah kita akan mendapatkan jawaban atas pergumulan dan pertanyaan kita. Dan ini yang terjadi kepada Asaf. Ketika dia datang kepada Tuhan, Allah membuka matanya akan realita yang sesungguhnya. The true reality. Reality beyond what his eyes can see. Ayat 18-20. Ini yang dia lihat ketika dia datang kepada Tuhan. Allah membukakan matanya untuk melihat ini. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi yang Asaf tadi lihat kemakmuran orang-orang jahat itu hanya screensaver, saudara. The true reality, Tuhan menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Kemakmuran orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu merupakan tempat-tempat licin yang Allah sediakan bagi mereka sebelum mereka akan binasa dalam kehancuran yang kekal. The wicked, from this text, from the movies, think that they can get away with everything. But the truth is that they are on a highway to hell. Kemakmuran tidak selalu tanda perkenanan Tuhan. Tidak juga bukti bahwa Tuhan itu buta. The prosperity of the wicked is revealed to be dangerous, illusory, and temporary. Berbahaya. Seperti ketika officer tidak memberikan kita fine. Kita melihat, it's okay. But pada akhirnya dia catat itu semuanya dan kita tetap harus bayar. Illusory, karena itu cuma sekedar screensaver. Yang terjadi di belakang itu kita tidak lihat. Dan temporary, karena kita tahu pada akhirnya orang-orang jahat akan mendapat hukuman dari Tuhan. The ungodly might prosper for a time, but the end is destruction. Allah membuka mata Asaf untuk melihat the true reality. Ya? Dan bukan hanya itu saja, saudara. Allah juga menunjukkan pribadinya. Allah juga menunjukkan perbuatannya. Bagaimana dia mengatur dunia ini kepada Asaf. Di situ Allah membukakan matanya kepada Asaf bahwa Allah itu bukan petugas bank monopoli. He's not strictly transactional. Tapi Allah itu berdaulat. Perbuatan yang nggak bisa dikontrol oleh perbuatan manusia. Kita nggak bisa berpikir kita akan melakukan A, maka kita akan mendapatkan B. Ketika orang itu melanggar perintah C, nanti D akan terjadi. Nggak ada tuh namanya flowchart. Tuhan melakukan ini, dapat berkat ini, melakukan ini, hukumannya ini, dan seterusnya. Allah itu nggak strictly transaksional. Allah itu berdaulat. Cara kerja Allah itu lebih kompleks dari sekedar aksi
dan reaksi. Dan ini Tuhan tunjukkan kepada Asaf ketika dia datang ke hadiratnya. Dan Allah tunjukkan kepada Asaf bahwa Tuhan itu adil. Sungguh keadilannya itu benar. Walaupun keadilannya seringkali berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Tuhan tidak membiarkan orang membanggakan kejahatannya, tidak membiarkan orang yang mengepalkan tangannya melawan Allah itu melenggang bebas seperti koruptor di Indonesia. Allah itu adil, hanya saja keadilannya seringkali itu lambat. His justice is certain, although it's not always immediate. Jadi ketika Asaf datang ke hadapan Tuhan, yang pertama Tuhan melihat, menunjukkan realita yang sebenarnya, betul? Yang kedua Tuhan menunjukkan dirinya sendiri, karakternya, pribadinya, dan pekerjaannya di dunia ini. Dan yang ketiga, ketika Asaf datang kepada Tuhan, Allah mengajak Asaf untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Allah mengajak Asaf untuk melihat dunia ini dari perspektif Allah, dari cara pandang Allah. Dan ini yang menjawab keraguan Asaf. Karena ketika Asaf melihat segala sesuatunya, melihat realita kehidupan dari sudut pandang Allah, dari kacamata Allah, semuanya itu masuk akal. Karena apa? Karena kebenaran dan kenyataan itu pasti klop. Ngerti ya saudara? Kebenaran dan kenyataan itu pasti klop. Jadi ketika Asaf mengubah cara pandangnya semakin sesuai dengan kebenaran Allah, keraguannya akan hilang. Dan ini yang kita perlu lakukan, saudara, ketika kita datang di hadapan Allah. Ia mengajak kita untuk melihat sama seperti Ia melihat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa mendengar Allah berbicara kepada kita? Sudah nggak perlu datang ke paranormal rohani gitu ya, orang-orang yang bisa dengar suara Tuhan secara langsung. Saudara hanya perlu baca firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini Allah menunjukkan dirinya, Allah menunjukkan pribadinya, Allah menunjukkan perbuatannya. Tuhan menunjukkan apa sih realita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Roh Kudus yang sama akan membukakan mata kita sehingga kita bisa mengerti. Dan bukan cuma sekedar mengerti, tapi meyakinkan kepada kita bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Sampai kita bisa mengadopsi kebenaran itu, dan itu yang kita percaya. Amin. Dengarkan suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk terus membuka mata hati kita dan membuat kita percaya akan apa yang Allah. Dan ini yang penting, saudara. Jangan ngeyel. Tahu ya bahasa Jawa ya? Jangan ngeyel. Jangan ngotot dengan pengertian kita sendiri. Jangan ngotot dengan pemahaman kita sendiri. Ketika kita membuka firman Tuhan, biarkan firman Tuhan itu justru mengoreksi cara pandang kita. Jangan pikir kita, Tuhan harusnya begini. Ketika kita ngotot seperti itu, that gap between our belief and reality will still be there or even wider. Dan kita akan suatu saat terpeleset seperti Charles Templeton. Tetapi ketika kita mendengarkan Allah dengan mengambil postur seorang murid, kita menyadari keterbatasan pemahaman kita, dan kita terbuka ingin mengerti lebih lagi. Kita terbuka ingin membiarkan kita dikoreksi firman Tuhan. Justru gap ini akan semakin kecil, dan kita bisa lebih teguh percaya kepada Tuhan. Seperti Asaf, ketika kita ubah perspektif kita sesuai dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, belajar melihat seperti Allah melihat, dan keraguan kita akan berganti dengan
keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Terus kita sudah melihat the starting point, kita melihat his journey in God's presence. Dan bagian favorit saudara, bagian terakhir, the destinations, a stronger faith. Ketika Asaf menemukan jawaban atas pertanyaan, ini hasilnya. Saya sudah memberikan spoilersnya throughout the sermons, a stronger faith. Bukannya menjadi tidak percaya, Asaf justru punya iman yang lebih murni, lebih dalam, lebih teguh di dalam Tuhan. Terus gambarannya begini, kalau kita itu belum pernah mengalami kebimbangan, tubuh kita itu seperti tubuh yang nggak punya antibodi. Ingat zaman COVID. Ketika kita disuntik vaksin, kita kan ada reaksi, kan? Tapi pada akhirnya itu akan membuat tubuh kita lebih kuat lagi terhadap virus yang sesungguhnya. Itu yang terjadi setelah kita memproses keraguan kita di hadapan Tuhan. Tubuh kita itu seperti punya antibodi, seperti punya pertahanan akan penyakit. Nah, bentuknya apa? Saya ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Setelah melewati semuanya itu, yang pertama, Asaf itu menyadari keterbatasan pemahamannya akan Tuhan. Ya udah, nggak usah diikutin deh. I've already talked. Don't worry about it. Jadi Asaf menyadari keterbatasan pemahamannya akan Tuhan. Dan sekarang ia bisa melihat Tuhan lebih jelas lagi. He has more precise understanding of God. Pengenalan dirinya akan Tuhan itu bertambah dan semakin murni. Kesalah mengertiannya akan Allah itu diluruskan. Kita tadi melihat, Asaf itu melihat bahwa Tuhan strictly transactional, kan? Tapi sekarang dia melihat Allah itu berdaulat. Tadinya dia melihat bahwa keadilan Allah itu harus terjadi di dunia ini. Tapi sekarang dia melihat, betul Allah itu adil, tapi seringkali keadilannya itu tidak terjadi strictly dalam dunia ini. Bisa terjadi di dunia yang akan datang. Jadi pengertian Asaf akan Tuhan itu istilahnya divine tune. Ngerti nggak? Nggak salah sepenuhnya, tapi divine tune. Dikikis yang salah dan diperbaiki. Make sense? Dan setelah melewati itu semua, melihat ke belakang, ayat 22, Asaf itu melihat dirinya sebagai orang bodoh. Bahkan dia menyamakan dirinya seperti binatang. I was stupid and didn't understand. I was an unthinking animal towards you. Setelah melewati krisis iman ini, Asaf menjadi pribadi yang rendah hati. Dia lebih menaruh kepercayaannya kepada Tuhan daripada pengertiannya sendiri. Itu yang pertama. The greater knowledge, greater understanding of God. Yang kedua, Asaf itu punya apresiasi, punya penghargaan, punya kekaguman yang lebih lagi akan Tuhan. The greater appreciation of God. Walaupun dia bingung, walaupun dia hampir terpeleset, tetapi tidak sedikit pun Allah mengabaikannya. Allah tidak meninggalkan, Allah tidak menghukumnya. Tetapi ini justru yang Allah lakukan. Sudah perhatikan di ayat 22 dan 23. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Di sini Allah menunjukkan kasihnya, Allah menunjukkan kesetiaannya, Allah menunjukkan pertolongannya, dan Allah mengangkat dia ke dalam kemuliaan. Ini luar biasa, bukan? Seringkali ketika kita punya keraguan, seringkali kita punya kebimbangan, kita tuh takut Allah nggak suka, kita takut Allah menghukum kita, Allah meninggalkan kita. Tetapi luar biasanya justru Allah menunjukkan kasih, Allah menunjukkan kesetiaannya di sini kepada kita. Gimana kita nggak lebih kagum, gimana kita nggak lebih hormat lagi kepada Tuhan. A greater appreciation of God. Dan yang ketiga, Asaf menyadari bahwa berkat terbesar yang ia miliki adalah Allah sendiri. Sudah perhatikan di sini. Awalnya yang Asaf kejar adalah berkat Allah, bukan?
Karena itu dia hidup sebenar-benarnya, hidup mengikuti perintah Tuhan supaya berkat Allah itu turun atasnya dan dia luput dari masalah. Kalau boleh jujur, Asaf itu memanfaatkan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, berkat-berkatnya. Kemakmuran itu tujuannya, Allah adalah alatnya. Tetapi setelah melewati krisis imannya, ini yang menjadi kesaksiannya. Kita lihat ayat 25 sampai 26. Ini luar biasa. Asaf berkata seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Luar biasa nggak, saudara? Bukan lagi kemakmuran, bukan lagi kenikmatan hidup yang dia kejar, tetapi Allah sendiri. Dia berkata seperti ini, apa yang terjadi doesn't matter. Allah yang senantiasa menjadi pengharapannya. This is so amazing beyond words. Dia berkata, nggak masalah, aku seolah kena tulah sepanjang hari, setiap hari. Asalkan ada Tuhan. Dan kita lanjut ke ayat 28. Boleh ya saya pakai bahasa Inggris dari terjemahan CSB. Dia berkata seperti ini. But as for me, God's presence is my good. God's presence is my good. Dulu yang dia anggap baik, dulu yang dia anggap good, itu hidup yang kayak sultan, lancar, tidak ada masalah. Tetapi dia di sini berkata, bukan dia ngomong soal, dia bukan ngomong doktrin yang tercatat di Alkitab. Ini merupakan testimoninya dia. Bagi aku nih loh, for me, yang baik itu hadirat Allah. Dia nggak cuma sekedar recite a doctrine, a theology. He doesn't give textbook answer. Dia memberikan testimoninya. Aku sudah melewati itu, dan aku tahu yang baik itu adalah hadirat Allah dalam hidup. God's presence is my good. I have made the Lord God my refuge, so I can tell about all berkat paling besar yang bisa kita miliki adalah Allah sendiri, dan kita miliki setelah kita melewati krisis iman kita bersama dengan Tuhan. Kita merasakan kepuasan di dalam Allah yang melampaui segala kenikmatan yang dunia ini tahu. Saudara, kabar buruknya saudara, kita tidak akan bisa mendapatkan hanya dengan mendengar khotbah. Kita harus mendapatkannya dalam pergumulan iman kita di dalam Tuhan. Saudara, John Calvin, seorang teolog reformasi, dia pernah berkata seperti ini. Tidak ada orang Kristen, tidak ada seorang Kristen pun yang tidak mengalami krisis iman. Saya rasa dia benar. Suatu saat nanti, kalau saudara belum, saudara pasti akan mempunyai krisis iman. Kalau saudara benar-benar punya suhu-suhu dalam iman saudara, saudara pasti akan suatu saat mempunyai keraguan. Entah masalah apa, mungkin bukan karena kemakmuran. Saya sendiri pernah merasakannya gitu. Saya udah single for a long time gitu, habis itu married, dan ternyata married itu pernikahan itu sulitnya luar biasa gitu. Saya jadi punya pertanyaan gitu loh, kalau kenapa Tuhan bawa masuk dalam pernikahan kalau susahnya seperti ini gitu ya. Bahkan orang-orang yang nggak kenal Tuhan kayak pernikahannya lebih smooth, itu yang kelihatan dari Instagram. Ada berbagai alasan bagi kita untuk ragu. Kita nggak tahu apa itu. Tetapi jangan biarkan keraguan itu berujung kepada ketidakpercayaan. Jangan sampai kita terpleset dan meninggalkan iman kita. Yang kita perlu lakukan, kita datang di hadapan Allah, karena Dia selalu dekat dengan kita. Sama seperti Asaf, kita dengan jujur gitu, kita katakan
menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mengerti pergumulan kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita dengarkan suaranya. Saya percaya Tuhan yang sama akan menunjukkan pribadi, akan menunjukkan perbuatannya, membukakan mata kita akan kebenaran, sehingga kita bisa mengubah cara pandang kita sesuai dengan cara pandang Tuhan. Dan karena kebenaran Allah akan selalu klop dengan realita, keraguan kita akan semakin mudah dan iman kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Saudara, kita sudah melihat lebih dari yang asal kan? Kita sudah melihat kasih Allah yang terbesar yang Dia tunjukkan ketika Ia menurunkan Yesus Kristus mati bagi kita. Masa Allah yang sudah rela memberikan yang paling berharga, anaknya yang tunggal, Dia tidak memberikan kita pertolongan ketika kita berada dalam kebimbangan kita. Allah yang sudah memberikan anaknya yang sedang tunggal mati bagi kita, Dia akan menuntun kita, menyertai kita, menolong kita ke dalam keraguan kita. Dan biarlah suatu saat nanti kita sudah melewati segala keraguan kita boleh berkata, kita boleh bersaksi seperti Asaf. Siapa yang ada padaku selain Allah? Selain Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layar, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan pada kami. Saat kami ragu, saat kami bimbang, Engkau tidak menemui kami dalam kemarahan. Why you don't believe me? Tapi justru Engkau menemui kami dengan kasih-Mu. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun jalan kami. Dan Engkau yang akan membawa kami ke dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam penderitaan kami, tempat di mana seringkali pertanyaan demi pertanyaan mengenai Engkau Tuhan, Engkau menemui kami, berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk melihat sama seperti Engkau melihat. Dan biarlah melewati semuanya, pengenalan kami terhadap Engkau boleh semakin bertambah, semakin dimulai. Kami boleh lebih lagi kagum, lebih lagi hormat akan Engkau. Dan kami boleh benar-benar bersaksi bahwa kepuasan kami hanya ada di dalam Engkau. Berkat terbesar yang kami miliki hanya di dalam Roh Kudus. Simpan firman ini dalam hati kami, masuk ke dalam hati hamba. Dan biarlah Roh Kudus sama yang menyimpan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kami akan firman ini ketika kami memerlukannya. Sehingga kebimbangan, keraguan kami tidak berujung kepada ketidakpercayaan, namun justru